Komunikasi adalah kata inti dari sebuah perkawinan. Peran agama itu maafkan dan kekurangannya dan hargai keberadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Yulia Rahman bisa kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita semua. Program yang sangat edukatif, penuh inspiratif dan pastinya banyak hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Hari ini spesial banget ayah bunda, karena apa? Ibu akan menghadirkan sosok spesial, tapi kayaknya bukan Tia deh yang pantas untuk menyampaikan ke ayah bunda. Langsung aja ya, nanti ibu yang sampaikan ya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya bu ya? Alhamdulillahirrabbil alamin. Cantiknya hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Ibu, hari ini kita tuh ada tamu spesial. Very special. Spesial, dan hari ini ibu akan sampaikan ke anak-anak ibu di rumah. Siapa sih sebenarnya tamu spesialnya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Hari ini seperti yang udah Mbak Yulia sebutkan, kita mau menghadirkan orang yang buat ibu khususnya very special. Mungkin Ananda juga bertanya-tanya selama ini, pengen tahu ya orang yang nama akhir ibu, yang namanya selalu ibu pakai di akhir nama ibu. Pak Risman Musa. Masya Allah. My love. My love. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, bagus sekali. Masya Allah. Aduh tatapannya. Baper nih Tia nih jadinya nih. Jadi ayah bunda, ini adalah kalau nggak salah ya, ini adalah untuk pertama kalinya Bapak in frame bareng atau lebih tepatnya satu frame dengan ibu. Betul nggak? Benar. Masya Allah. Artinya ini betul-betul very special untuk ayah bunda di rumah. Dan apa yang mau disampaikan di sini adalah pastinya ilmu semuanya. Amin. Ya Bu ya. Alasan ibu kenapa menghadirkan Bapak hari ini? Supaya ada konfirmasi. Masya Allah. Ada konfirmasi dari apa yang ibu sampaikan. Mungkin orang bertanya-tanya atau benar nggak sih gitu ya. Betul lah ya Bunda. Jadi konsekuensi dari ilmu adalah pengamalan. Betul. Tapi yang lebih nyata itu adalah ketika dua sosok di hadapan kita ini yang akan menasehati kita, memberikan ilmu kepada kita agar kita ke depannya bisa mencetak generasi-generasi yang lebih baik. Bapak, jadi waktu itu ia sama ibu membahaslah tentang look in dan look out. Ya Bu ya. Nah itu ternyata Pak, pengejawantahannya sulit banget. Apalagi yang utama itu adalah look in berkomunikasi dengan pasangan kita. Nah, di sini mungkin ayah dan bunda, anak-anak bapak di luar sana ingin tahu bagaimana sosok bapak berkomunikasi dengan istri. Secara real yang belum pernah semua anak-anak ibu dan bapak tahu. Silahkan Pak share kepada kita semua nih anak-anak bapak nih. Komunikasi adalah kata inti dari sebuah perkawinan. Komunikasi yang gagal bisa menyebabkan gagal perkawinan itu. Maka dengan demikian, komunikasi ini harus diawali dengan sebuah sikap tentang siapa si pasangan itu. Dari sisi agama, dikatakan bahwa pasangan itu adalah dipilihkan Allah untukmu. Maka kita harus menyikapinya dengan positif sekali. Bahwa itu pilihan Allah. Dengan segala atribut kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya jangan diekspos keluar. Ya kan? Kelebihannya dimanfaatkan. Kekurangannya disempurnakan. Begitu juga pihak istri untuk suami. Apalagi suami untuk istrinya. Dengan demikian maka dengan bersyukur terhadap dia dikirimkan oleh Allah. Dengan Allah itu Rahman Rahim. Segala aspek dalam diri perempuan itu bisa kita lengkapi dengan aspek yang ada pada diri suami. Insya Allah bahtera kehidupan itu akan bagus. Masya Allah, jadi yang pertama itu harus disyukuri ya Pak ya.
Karena dengan kita bersyukur dengan pasangan kita, artinya disitulah nanti akan mulainya bentuk berkomunikasi. Bapak sebagai seorang sosok, kita semua udah tahu ya, Bapak itu adalah Master of Communication di Honolulu ya Pak? Iya. Masya Allah. Ibu adalah Master of Parenting. Siapa yang gak kenal dengan Ibu Eli Risman? Bagaimana menyatukan bentuk komunikasi dengan parenting ini sebenarnya secara ideal ini sangat ideal sekali. Tapi secara real mengejawantahkan ilmu Bapak mendampingi Ibu atau lebih tepatnya membersamai Ibu. Pertanyaan nggak mudah dijawab. Setelah syukur, kita harus melihat pasangan itu secara positif. Positif dalam arti kekurangan di sana sini manusiawi. Tapi dengan kita melihat positif segala tingkah, segala tabiat, segala sifat yang positif thinking kepada Allah, maka kita bisa apa saja profesionalitasnya bisa kita deal dengan dia. Asal kita dudukkan dia dari segi kiriman Allah yang positif kepada kita. Jadi kita harus menyikapi itu dengan positif. Itu inti dari sikap seorang suami harusnya, atau sikap pasangan kepada pasangan yang berikutnya. Oke, jadi harus ada rasa positif karena setiap pasangan itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Iya. Nah, laki-laki itu, suami itu kan memiliki GBHK ya Pak. GBHK itu ia baru juga belajar dengan Ibu. Garis-garis besar haluan keluarga. Artinya Bapak punya rules. Nah, karena kita lagi look in nih Pak, anak-anak Bapak di luar sana lagi look in untuk belajar pada diri kita. Rules-nya sebagai seorang suami dari Ibu Eli Risman, apa sih Pak yang Bapak terapkan kepada Ibu? Masya Allah, deg-degan. Pertama adalah keterbukaan. Terbuka. Sebenarnya hubungan suami istri itu lebih bagus kalau ekspektasi dan harapan itu kita komunikasikan. Karena kalau tidak nggak akan bakal ketemu. Apa sih kita inginkan istri kita? Istri juga apa yang diinginkan dari suaminya? Bagaimana sih solusinya kalau itu nggak pas? Siapa yang harus berkorban? Siapa yang harus mundur selangkah, maju selangkah? Yang jelas adalah bagaimana untuk win-win solution di dalam berkomunikasi, dalam berhubungan suami istri. Kalau salah satu pasangan itu ingin win terus, winner terus, ini yang merusak. Ingin mendengarkan terus tanpa nggak mau mendengarkan, nah ini yang merusak keharmonisan yang ingin Allah ciptakan di dalam keluarga itu. Maka dengarkanlah. Dengarkan pasangan. Kalau istilahnya Bu Eli, dengarkan perasaan dia, ya kan? Kalau volume mendengarkan ini kurang, disinilah kesenjangan terjadi. Maka ekspektasi dan harapan terhadap pasangan dengan mendengarkan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau enggak senjang jalannya. Kalau ingin menang terus senjang. Senjang itu tidak paralel. Nah, maka akan terjadilah friksi-friksi kecil yang jangan dibiarkan salah satu pasangan kita itu mengalah selalu. Itu enggak sehat. Tidak sehat. Maka biarkan dia sekali-kali menang. Nah, biarkan dia sekali-kali menang demi untuk pengorbanan keharmonisan, mewujudkan keharmonisan di dalam keluarga itu. Oke, jadi artinya kan kita mengawali dari setiap pasangan itu kan menurunkan ekspektasi. Karena ekspektasi itu sama dengan kekecewaan ya Pak. Kalau kita terlalu berharap. Tapi ini yang menariknya, anak-anak Bapak juga di rumah, khususnya para suami nih yang sedang menyaksikan. Tadi kan dengarkan. Ya, sementara perempuan itu kan punya 20.000 kata setiap harinya. Bagaimana sebagai seorang suami berlapang dada untuk bisa mendengarkan perasaan dan menerima perasaan seorang istri? Karena itu nggak mudah loh Pak. Iya. Laki-laki
disiapkan oleh Allah dengan filter. Tidak semua celotehan itu dimasukkan dalam otak kita. Kalau semua celotehan itu masuk dalam otak kita, merusak. Karena sifat laki-laki itu sangat highlight. Maka dengan demikian dianggukkan di muka dia, diambil sarinya, jika perlu dipotong, diinterupsi dengan bijak tentang celotehan yang banyak itu, sehingga terconditioning oleh si pasangan bahwa suaminya nggak senang masalah ini kalau diungkapkan, masalah ini kalau dibeberkan. Dengan berjalanan waktu, si istri yang bijak, dia juga harus belajar bahwa ini nggak disenangi oleh suami saya, tidak saya sentuh bab itu. Selalu saya kunci bab itu dan kuncinya saya buang. Oke. Kalau itu tetap berulang, maka terjadilah friksi-friksi yang tidak sehat. Yang puncaknya bisa seperti yang kita tidak bayangkan terjadi. Disinilah peran agama. Peran agama itu memaafkan. Maafkan dan hargai dia. Maafkan dan hargai dia. Maafkan dan kekurangannya dan hargai keberadaannya. Itu menjurus akhirnya dalam sujud kita berdoa, dalam sujud kita berterima kasih terhadap pasangan. Dan kita harus sering bercermin bahwa keberadaan couple ini, pasangan ini, coba lihat keliling. Banyak sekali pasangan-pasangan lain yang tidak harmonis, yang tidak akur, yang tidak sesuai. Maka kita harus syukuri dengan segala kekurangan ketika kita masih harmonis, masih sesuai, masih akur di dalam rumah tangga. Iya, Masya Allah. Artinya kita harus tetap ya Pak ya, basic nomor 1 itu agama ya Pak ya. Kita harus kuat ya Pak, karena tadi yang ya mengutip kalimat Bapak, friksi-friksi itu akan kita bisa turunkan atau kita bisa minimaliskan dengan kita kembalikan kepada Allah tadi dengan cara memaafkan. Karena memaafkan itu kan nggak mudah Pak. Iya. Iya kan? Memaafkan nggak mudah. Tapi yang menariknya juga, tadi Bapak bilang di awal, laki-laki itu Allah karuniakan filter. Ini mohon maaf kalau ya salah, karena ini juga sedang belajar ya Pak ya, dengan Bapak langsung ini Masya Allah Tabarakallah. Bapak kan memang expert di bidang komunikasi. Artinya tarik ulurnya Bapak mungkin karena Bapak punya ilmunya. Tapi kalau anak-anak Bapak di luar sana nih Pak, apalagi dengan kehidupan zaman sekarang ya Pak, luar biasa sekali. Bagaimana tools yang mudah itu untuk bisa diejawantakan langsung nih filter itu. Terpaksa bergeser duduk saya. Oh bebas Bapak, ini rumah Bapak, jadi Bapak bebas untuk Bapak suka bercanda. Filter yang utama adalah agama. Harus laki-laki itu belajar agama. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Di sana rumusannya jelas. Misalnya dalam kaidah umum dalam keluarga itu adalah hargai pasangan. Ini susah menghargai kalau orang itu tidak tahu bahwa ketinggian statusnya itu bukan karena dia. Kayalah dia, cantikkah dia, berpengalamanlah dia, income-nya besar. That's not from you only. Itu bukan karena kamu. Jadi kalau memang kita dibekali dengan agama, apapun sifat, tabiat, sikap dari pasangan itu enak sekali kita hadapi. Maka dengan demikian hargailah pasangan itu. Itu filter. Dia berceloteh, hargai. Tetapi tentunya si pasangan yang perempuan ini juga harus tahu kapan suaminya itu udah mulai bosan dengan celotehnya. Jangan mentang-mentang suaminya sabar, kita terus dibombardir dengan cerita-cerita nggak mutu itu misalnya, ya kan? Maka saling pengertian dan penghargaan inilah filter yang harus dimiliki, harus diperkuat selalu
dalam dalam peran seorang suami. Menghargai pasangan dan dengarkan apa yang dia inginkan. Iya. Tadi juga Bapak bilang kan ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita menerima perasaan, tapi kita kasih kode. Kita tuh artinya pihak suami bahwa ini nggak suka nih, sehingga dikunci, dibuang dan jangan sampai dimasukkan kembali atau dibuka kembali. Nah, itu berarti kan butuh intens sehingga istri tahu bahwa ini adalah kode. Kadang ada juga istri yang nggak ngerti-ngerti udah dikodein, gitu Pak. Itu bagaimana tuh Pak? Apakah perlu disampaikan langsung oleh suami? Di sini juga kadang-kadang komunikasi itu gagal karena cara penyampaian. Ada sementara orang yang cara penyampaiannya to the point, tanpa memikirkan tersinggung nggak pasangan saya tanya. Kebijakan menyampaikan itu satu master tersendiri. Diseritas ya Ibu. Menyampaikan keinginan, menyampaikan fakta tanpa melukai pasangan itu nggak gampang. Jadi banyak sekali kebijakan, banyak sekali wisdom di luar sana yang mengatakan jangan katakan apa yang terasa oleh kamu. Oke. Kamu formulasi dulu dengan kalimat yang bagus sehingga pesanmu sampai, lawanmu nggak tersinggung. Misal di kawan-kawan di Jawa yang punya Jawa Sunda yang punya kelebihan menyampaikan kata-kata, pendapat, sikap tanpa melukai pasangannya. Itu yang saya lihat secara keseluruhan. Bukan menuding ini salah loh Bang. Tapi rasanya mungkin diubah kalimatnya. Rasanya kalau nggak begini nggak pas ya Bang ya. Bisa nggak kita cari formulasi yang lain? Ini nggak benar. Laki-laki itu nggak senang dituding begitu. Biarpun dia secara edukasi di bawah, secara income di bawah istri, tapi dia nggak senang dituding demi dituding demi dituding. Jadi formulasikanlah kalimat-kalimat itu bil hikmah, sehingga di dalam Islam diajarkan kalau kamu pun berdebat dengan lawan kamu yang tidak seagama dengan kamu, sampaikan bil hikmah dengan manis. Benar Islam itu. Kalau kita terapkan di dalam tarikan nafas kita. Itu kalau dilakukan, insya Allah harmonis keluarga itu. Nah tentunya tidak sama formulanya antara satu pasangan atau satu suami dengan suami yang lain. Tergantung juga dengan bobot yang dihadapinya bagaimana. Betul. Kita harus menyesuaikan diri dan bijak itu memang makin berumur kita harus makin bijak kita. Bijak dalam bersikap, bijak dalam memutuskan, bijak dalam berkata, bijak dalam menyampaikan. Kebijakan itu memang formula inti di dalam berkomunikasi. Karena kalau nggak bijak, bisa rusak semua yang tertata baik itu. Ya, Masya Allah Bapak. Luar biasa ya Ayah Bunda, apa yang disampaikan oleh Bapak. Meskipun sekali lagi, berkali-kali pada saat prakteknya nggak gampang ya Ibu, Masya Allah. Bapak, tadi kan Bapak bilang juga ya ke kita nih, ke anak-anak Bapak, bahwa kebijakan kita dalam berkomunikasi, kalau ia sambungkan dengan Ibu, isi pernikahan tuh ngobrol. Gitu ya, isi pernikahan itu ngobrol, pernikahan itu isinya ngobrol mulu gitu ya. Bisa nggak Pak sampai di titik yang Bapak ini para suami di rumah itu, kita tuh kayak, kan kita ini dalam keluarga ada namanya GBHK itu ya Pak ya. Kita ada obrolan-obrolan receh lah kalau bahasa anak sekarang. Kayaknya nggak penting juga, tapi itu untuk membondingkan. Itu penting nggak sih Pak? Turunan dari respect, penghargaan itu adalah untuk merekatkan intimasi pasangan ini adalah dengan membina intimasi itu. Harus disediakan waktu untuk intimasi. Jangan kapan need saja, harus ada
apa namanya jadwal intimasi itu gitulah. Frekuensi dating itu harus ada. Sehingga dengan demikian tidak ada kalimat-kalimat kecil, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Ada waktu kita untuk pasangan itu. Jadi kalau waktu itu ada celotehan-celotehan yang tidak bermakna di luar sana, jadi bermakna dia. Masya Allah. Masya Allah. Karena kami teman ngobrol, kami teman cerita. Ya. Masya Allah. Dulu pen pals. Iya, iya. Apalagi perjuangan Bapak dan Ibu di Honolulu ya. Berapa tahun ya di sana? 2 tahun, terus lanjut? Di Florida 5. Di Florida 5. Nah, itu kan hidup di negara yang memang UF-nya pun berbeda dengan kita kan. Otomatis ibu dengan lingkungan ibu, bapak juga dengan lingkungan bapak. Itu nggak ke-distract tuh. Jadi kepo kan ayah bunda. Jadi ingin tahu. Karena kan kita ini orang Indonesia kan penuh dengan norma ya. Tadi apa yang bapak sampaikan, respeknya. Terus sementara kan di luar, nah berarti bapak punya GBHK dong di situ. Di negara orang untuk dengan istri dan anak-anak. Ya, saya bersyukur dengan Bu Eli, dia membackup keluarga itu bagus sekali. Dikarenakan untuk program S3 itu kita pergi pagi pulangnya tengah malam. Dengan adanya tugas-tugas sekolah. Jadi bersyukur sekali, berterima kasih sama Bu Eli bagaimana dia membina anak-anak. Di samping itu saya juga tahu persis bahwa saya kurang waktu yang real dengan anak-anak, saya harus mengintensifikasikan waktu saya dengan mereka, dengan bermain, dengan mengantar dan menjemput sekolah, dengan jalan-jalan, dengan berbagai kegiatan yang menurut saya bisa mempererat bonding kita dengan anak-anak itu. Artinya Bapak menciptakan waktu untuk anak-anak dan ibu. Itu Bapak menyampaikan kepada ibunya bagaimana untuk yang kita akan ada spend waktu ya buat kita dengan kesibukan Bapak, atau memang mengalir saja begitu? Mengalir saja. Kita udah punya kesepakatan di awal soalnya. Ya, itu jadi sisanya tinggal bagaimana mengatur sesuai dengan waktu aja. Bahwa anak-anak harus punya waktu sama ayahnya. Gitu. Jadi kok misalnya nggak kelihatan ayahnya, terus kita bilang kan ayah lagi nyelesain yang ABC, misalnya kita bilang begitu. Terus nanti ayah kan udah tahu, nanti kalau pulang anak-anak nyariin loh. Abang udah seminggu nggak ada itu loh, sedikit sekali loh waktunya sama anak. Iya. Nanti Sabtu ini dibayar. Gitu. Jadi kita memang harus saling mengingatkan supaya anak nggak sampai terloncati, terabaikan, terus anak-anak pikir iya sih dokter gitu kan. Nah, enggak. Harus ada waktu. Nggak bisa nongkrong di ruangan kerjanya. Terus kan mereka kalau program dokter kan dapat satu kamar sendiri atas namanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini menarik, apalagi udah masuk ke anak-anak, tapi nanti ia akan bahas ke masalah anak-anak nanti Pak, ya, Ibu nanti ya Bu ya. Karena ini ayah bunda di sana yang lebih banyak tuh pertanyaannya juga tentang ke dirinya kita ini berkomunikasi mempererat antara. Tadi kan intonasi ya Pak ya, laki-laki itu nggak suka di direct dan tidak suka dikatakan langsung secara ini ya Pak. Lakadarullah. Ada seorang sosok istri atau kan dia punya urf yang berbeda dengan pasangannya. Mungkin suaminya dari Jawa, misalkan yang memang punya urf yang tadi Bapak sampaikan secara mayoritas, nggak semuanya juga. Begitu juga istri yang memang mungkin beda urfnya. Nah, apakah suami itu bisa Pak menyampaikan kepada istri, aku nggak suka loh kamu ngomongnya kayak gini ke aku gitu? Kalimat kata nggak suka itu tidak menarik. Mungkin diperhalus dengan maksud yang sama. Misal, baiknya jangan disampaikan itu kalimatnya yang bagusnya. Bagaimana ya kalau kita bisa begini. Jadi seperti minta pendapat, ya, seperti tidak menuding dia salah, seperti tidak menjudge. You are wrong, guys. Nggak bisa. Jadi gimana ya? Mas, bagaimana ya Ma? Kalau ini, kita udah tahu jawabannya itu. Kalau ini kita lakukan dengan begini. Jadi pasangan tidak merasa diintervensi terlalu banyak. Core inti daripada keberadaannya sebagai suami itu.
Inilah yang namanya penghargaan dalam segala aspek. Jadi nggak bisa dikatakan salah loh, Mas. Nggak boleh itu, Mas. Mungkin, Mas, kalau bisa supaya nggak tersinggung orangnya, kalimatnya begini loh. Nggak boleh bersikap begini, nggak enak. Orang tuh luka. Maka dikombinasikanlah dengan komunikasi itu bagaimana how to deliver the message. Itu aja intinya kan. Bagaimana di dalam Islam diajarkan bahwa menyampaikan pesan itu yang bijak. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan hikmah dan hasanah itu above average itu, bukan better, itu the best. Bagaimana menyampaikan the best message? Mau'izatil hasanah, bukan direct langsung, tidak diperkenankan. Kalau mau mengikuti agama itu, kalau enggak pasti banyak pergesekan-pergesekan yang terjadi. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan dengan tutur kata yang baik. Menarik sekali. Menarik sekali, Masya Allah. Ini kuncinya juga di pemimpin ya Pak, di suami ya Pak ya. Iya. Kan dua-duanya nih Pak. Iya. Ini yang menariknya gini Pak, ini di dua-duanya. Sometimes dari pihak suami itu mungkin ingin juga menyampaikan, tapi kan suami itu terbatas ya Pak. Mungkin tidak seindah puitis kata-kata perempuan. Nah, untuk para ayah-ayah di sini pengen sih bisa bicara seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Itu bagaimana Pak? Kalau dituntut semuanya kepada suami juga nggak benar. Si istri juga harus mengurangi ekspektasinya. Di Iya awal kan? tadi. Kalau ekspektasinya, you kan imam, kan? Ya harus mengajar saya. Jadi kalimat-kalimat yang menuding, kalimat-kalimat yang menjudge itu barangkali dihindarkan sehingga si suami yang kira-kira tidak punya kapasitas maksimal untuk mengikatkan istrinya lah yang tahu bagaimana how to improve the way communication si suami. Ya, disinilah kebijakan istri juga diminta karena tidak selalu sekufu juga perkawinan itu kan. Iya, iya betul. Masya Allah. Luar biasa sekali loh ayah bunda ya. Ini memang syarat akan hikmah karena dibalik itu yang tadi ia dapat ya Pak. Yang pertama itu adalah kita bersyukur dengan pasangan kita. Setelah itu kita ada respect ya. Dan komunikasi itu penting dan kunci utama dari semua itu adalah kekuatan kita, hubungan kita dengan Allah ya. Karena dengan itu dua-dua pasangan akan saling memberi ya Pak ya. Jadi rebut-rebutan nggak sih Pak? Rebut-rebutan untuk memberikan yang terbaik gitu Pak. Itu nggak sih Pak? Idealnya memang ya. Idealnya seperti itu. Karena berbuat baik dengan pasangan itu pahalanya besar sekali. Maka jangan batasi perbuatan baik. Keluar boleh, tapi ke dalam dulu. Perkuat fondasi hubungan baik di dalam, baru keluar kita harus lebih baik juga. Tapi berlomba untuk baik di dalam itu lebih bagus menurut saya. Sehingga keluar kita jadi solid. Keluar kita jadi utuh, keluar kita jadi manis, keluar kita jadi harmonis. Kalau memang kita di dalam sudah menciptakan keadaan keharmonisan begitu rupa. Insyaallah. Pak, sebelum kita tutup nih ya dan kita akan bahas lagi topik yang lebih menarik lagi. Di luar sana nih Pak, sekarang kan zaman digital ya Pak ya, media sosial yang sangat luar biasa. Tuh seringkali ia lihat ini Pak. Jadi misalkan istri salah, ada gambar animasinya nih. Istri salah, suami. Tuh istri, kalau suami salah, langsung ke istri minta maaf, kelar. Suami minta maaf langsung ke istrinya. Tapi Pak, kalau istri salah, keluar kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, balik lagi. Ujung-ujungnya minta maaf dan ujung-ujungnya istri juga yang menang. Itu sangat viral sekali Pak, animasi-animasi itu. Artinya kalau dilihat secara, berarti ini suami harus besar banget berlapang dada untuk menghadapi pasangannya yang sosok wanita ini. Berbelit. Tips Pak buat para suami. Tip tradisional konvensional yang sering kita dengar adalah bahwa istri itu dari tulang rusuk. Masya Allah.
Kamu biarkan dia tetap bengkok. Kamu paksakan lurus, dia patah. Ilustrasi agama itu dahsyat sekali. Maka bagaimana, ada sebuah buku lah, bagaimana berenang di antara ikan hiu tanpa dimakan oleh ikan hiu. Begitulah. Without being eaten by the shark, gitu kan, kalau kamu berenang, how to swim. Jadi disinilah kelapangan dada, disinilah kebijakan, disinilah agama yang harus kita fungsikan, how to deal with the bengkok tulang rusuk itu. Nah, kalau itu ada di pikiran, bukan berarti juga si istri juga saya nanya, aku bengkok kok, bukan enggak ya. Jadi berusahalah masing-masing menunaikan fungsinya dengan bijak, dan karena Allah insya Allah akan teratasi kekhawatiran itu. Masya Allah. Terakhir Ibu, kalau kita nih perempuan, kalau Ibu kan punya ilmu ya Bu ya, ini mewakili semua perempuan. Kita udah bicara, terus kita melihat suami kita udah gak nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Stop. Stop. Stop Bunda. Stop ya. Stop, terus tanya. Jadi sebetulnya kami awalnya pen pals. Pen pals. Temen surat menyurat. Jadi itu modal dasar sekali, udah diawali dengan kebiasaan bercerita. Jadi kami temen ngobrol ya. Masya Allah. Kan temen ngobrol. Jadi, dan satu hal lagi, Bapak suka bercanda. Saya terlalu serius. Kelihatan kan? Ya. Terlalu serius ya. Terus sama dia dibercandain. Terus dan dia tahan, Ibu mau pukulin kayak apa juga dia tahan. Dia tahanin aja begini. Orang dia mau sengaja untuk mencairkan itu tadi gitu. Jadi bercanda itu perlu sekali. Ya, itu meleraikan. Dan Bapak, Masya Allah, Tabarakallah, tadi kan Bapak bilang pertama sekali kita mesti syukuri. Ya, itu syukuri ya. Ibu serius, dia bilang jangan terlalu serius, tapi bukan bilang jangan terlalu serius. Ya diajak bercanda. Oh, pengejauhan tahan jadi langsung dipraktek gitu ya. Karena Bapak emang suka lucu. Mau diceritain? Boleh. Boleh Ayah Bunda jangan kemana-mana. Ayah Bunda jangan kemana-mana. Mau menceritakan yang lucu. Karena ini penting banget ya Ibu. Dia tiba-tiba datang, Ibu lagi misalnya ngadepin meja komputer, misalnya kerja kan. Terus dia pakai selain jilbab Ibu, dia bilang, Assalamualaikum Bu, aduh Ibu, apa kabar? Ibu ketiknya masih lama, berarti dia udah empet banget tuh. Tapi dia pakai jilbab, tuh kan kita jadi kesel ya. Terus kita tarik jilbabnya, terus kita tonjok, kita kitikin, Bapak kitikin Ibu gitu. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, maunya pakai jilbab gue gitu. Masya Allah. Dan itu banyak yang lain gitu. Banyak yang lain ya Bu ya. Jadi yang serius nggak dihadapin sama yang serius gitu. Bapak tahu banget Ibu pekerja keras, Ibu serius. Terus kalau dia udah nggak sebel dia bilang stop. Gitu. Udah cukup itu, stop. Gitu. Tapi nggak pakai jilbab lagi. Banyak sekali pengalaman saya yang laki-laki itu menciptakan jannah-jannah kecil di luar. Itu pasti terperosok. Jannah itu di rumah, ciptakan jannah itu.